Jadi, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, itu penyakit yang pertama, mencuri. Di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu aman, tidak ada orang mencuri. Mencari orang untuk menerima zakat pun susah. Orang sudah makmur. Jadi kalau mau bayar zakat itu keluar dari kekuasaan Baghdad, yakni harus ke negara-negara Afrika. Menyeberang dulu Sungai Nil, karena di sana banyak mu'allaf yang mementingkan bantuan. Nah, jadi di zaman Abu Ja'far Al-Mansur itu ada seorang pemuda namanya Ahmadi. Dia penunggu perpustakaan. Ayahnya baru meninggal. Ada acara di Astana Abu Ja'far Al-Mansur. Dia terlambat datang. Belum sempat sarapan pagi, acara sudah dimulai pukul 9. Disangka pukul 10 ada istirahat, makan roti. Rupanya sudah pukul 10 belum juga ada istirahat, karena orang sudah makan dari pagi, dia yang belum. Pergilah dia melihat ke dapur. Mintalah serpihan-serpihan roti. Pergi dia ke dapur, dia lihat. Ada enggak potongan-potongan roti yang tidak terpakai ini untuk mengajal perut sampai tengah hari. Aku belum sarapan pagi. Melihat dia kiri kanan, enggak ada orang. Rencananya mau minta, kalau ada orang atau ada satpam, minta ya sepotong kecil, sekedar mengajal perut. Tak ada orang. Maka pergilah dia lambat-lambat, dia pilihlah potongan roti yang paling kecil. Dia ambil, baru mau makan, tertangkap tangannya. Tertangkap tangan, tangkap basah. Tadi enggak ada orang satupun untuk tempat meminta. Tapi begitu mau ngambil makan, ada saja orang yang memegang tangan saya. Kata satpamnya, kamu ini sudah mencuri. Tertangkap, ini barang bukti, tertangkap tangan. Kalau sekarang zaman kemakmuran, orang mencuri itu bukan lagi potong tangan, tapi potong leher, hukum mati. Jadi tingkatkan hukumannya. Tidak sekedar hanya potong tangan, potong lehernya. Karena negara sudah makmur, tak boleh mencuri lagi. Nah, kamu masih mencuri, maka lehermu lah yang akan dipotong. Maka dibawalah dia ke lapangan untuk dieksekusi, dipotong dengan pedang di tengah lapangan. Waktu mau dipotong itu, dia bertanya, satpam, saya mau dibawa kemana? Ya, ke tengah lapangan itu, dipotong tanganmu. Masya Allah, katanya, janganlah aku dipotong. Bukan tanganmu saja dipotong, bahkan lehermu juga dipotong. Kenapa? Karena orang sudah makmur, kok kamu masih mencuri. Jadi ditingkatkan hukumannya dari potong tangan ke potong leher. Wah, tidak adil ini, katanya. Janganlah aku dipotong. Kenapa? Rugi dunia ini kalau sempat aku dibunuh. Kenapa? Saya selama puluhan tahun menjaga Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar dunia. Ayah saya yang bertugas di situ, saya mendampinginya. Jadi selama saya mendampingi dia ketua perpustakaan, banyak ilmu-ilmu rahasia didapatkan dari buku itu, orang lain tidak dapat. Dan rahasia itu ketika dia mau meninggal sebulan yang lalu, dia sampaikan kepadaku, rahasia negara ini, bagaimana kaya raya semua masyarakat dapat emas, katanya. Kamu punya kunci rahasia untuk bisa kaya raya? Iya. Bisa kami pertemukan kamu dengan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Bisa. Bertanggung jawab? Iya, bertanggung jawab. Aku, kerjaku adalah memegang pintu kunci dari Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar. Dihadapkanlah kepada Khalifah. Kata Khalifah Al-Mansur, saya memang sekarang sedang melacak di negeri mana ada rahasia kunci-kunci ilmu. Ternyata kamu mendapatkan kunci itu. Benar. Bisa ditunjukkan kepada kami? Bisa. Nah, tak jadilah lehernya dipotong. Lalu akan dipersaksikan di hadapan para menteri. Coba kamu persaksikan, apa dia rahasia yang kamu punya? Sampaikan kepada menteri-menteriku yang 50 orang, kata Abu Ja'far Al-Mansur.
Iyalah, dikumpulkan menterinya semua, lalu dia bercerita. Sebulan yang lalu, sebelum ayahku meninggal, aku dititipkan 2 ilmu rahasia katanya. Karena dia penjaga perpustakaan. Apanya rahasianya? Rahasianya bagaimana membuat negeri ini makmur, semua masyarakatnya mendapatkan emas yang berlimpah. Itulah ilmunya. Apa itu rahasianya? Ilmunya supaya dapat emas banyak. Caranya ambil biji delima yang ada di samping istana, dan bijinya itu yang sudah masak diambil, lalu aku bacakan 1 ayat, nanti ditanam malam itu juga, dan malam itu dia akan tumbuh berdaun, malam itu juga dia akan berbuah, dan malam itu juga buahnya itu adalah emas. Delima yang ditanam dalam 1 malam, buahnya emas. Masya Allah, ini ilmu yang aneh katanya. Bagaimana ini bisa? Nah, akhirnya memang ada delima yang masak di pinggir istana. Diambil,